Rasuah di mana-mana. Ini saya nak cerita pengalaman saya ketika berkunjung ke Indonesia. Okey, biasalah bila sampai di bandara ataupun di airport, kita cop pasport kan. Okey, bila dia dekat immigration tu, bagi pasport dekat abang immigration tu, bapak immigration tu. Okey, dia cakap apa dekat saya. Walaupun ada kamera kat atas tu, atas kepala. Bapak, mana ada bahagian saya pak? Dia minta duit. Anda tidak bisa naik kereta di Kuala Lumpur tanpa kartu kredit. Jika Anda punya uang tunai seperti saya, maka Anda tidak diizinkan naik. Jika Anda bisa menilai kota dari jalan akses bandaranya, tempat ini jauh mengungguli Jakarta. Keduanya adalah negara etnis Melayu dengan kemerdekaan Anda tahu berusia 60 atau 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, hari ini saya ajak korang semua untuk jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih, ini memang aktivitas saya setelah balik dari Malaysia geng. Ini tanaman saya geng, saya tanam sayuran. Ini buahnya terong hijau. Sebab di kampung saya ini lebih laku terong hijau daripada yang ungu itu geng. Dan ini ketinggiannya cukup tinggi geng ya, 1 meter 70 cm. Cukup tinggi lah, alhamdulillah lah ya. Berkah kerja di Malaysia, saya boleh tanam sayur, boleh membuka lapangan kerja, meskipun tak banyak lah, mungkin cuman 3-4 orang macam itu saja. Tapi saya syukuri alhamdulillah, yang dulunya saya itu direndahkan jiran karena tak punya apa-apa. Setelah bekerja di Malaysia, balik dari Malaysia, alhamdulillah boleh usaha sendiri, boleh buka lapangan kerja, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ini cukup luas geng ya, saya tanam terong seperti yang saya cakap kemarin, itu ada jagung manis, dan yang paling ujung sana itu ada cabai rawit dan juga ada cabai keriting ataupun cabai besar. Cakap pasal harga, sebab kemarin yang saya upload harga terong di Indonesia, dan ada beberapa netizen yang cakap, wah Bang Zainal jadi kaya ya petani di Indonesia. Tak geng, sebab petani di Indonesia ini tak serupa dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu harganya itu dikawal oleh kerajaan ya. Jadi asalkan tanaman subur, boleh kutip, itu pasti untung. Tapi kalau di negara kita belum tentu geng, sebab harga yang menentukan. Kita mengeluarkan modal sudah pasti, tapi harga, nah hari ini harga terong hijau macam ini itu Rp2.000. Rp2.000 itu setara dengan 5 ringgit Malaysia geng. Tak sampai lah ya, 50 sen ya. sorry 50 sen 50 sen Malaysia geng, 1 kilo. Itu pun kalau kita jual sendiri loh geng. Kalau kita jual ke pengepul, saya rasa tak sampai lah, sebab akak saya ini jual ke pasar induk, jadi saya nitipkan, nah, macam itulah. Tapi saya hari ini tak cakap pasal sayuran ini lah geng ya, sebab kemarin saya juga sudah ulas. Yang mau saya cakap hari ini yaitu pasal scam geng. Ini ada pengalaman orang Malaysia yang saya sebagai orang Indonesia itu malu geng. Entah ini karena kebiasaan ataupun dah dianggap budaya ya. Scam di Indonesia ini sudah menjadi hal yang biasa. Kita jual sayur pun ada juga yang kena scam. Lepas itu pengalaman orang Malaysia ini yang membuat saya malu geng. Pergi ke Indonesia seolah-olah orang Malaysia ini dianggap kaya, lalu dimintai oleh pihak imigrasi Indonesia. Wah, sungguh sangat malu geng. Jom kita simak dulu videonya. Rasuah di mana-mana. Ini saya nak cerita pengalaman saya ketika berkunjung ke Indonesia. Okey, biasalah bila sampai di bandara ataupun di airport, kita cop pasport kan. Okey, bila dia dekat immigration tu, bagi pasport dekat abang immigration tu, bapak immigration tu.
Okey, dia cakap apa dekat saya. Walaupun ada kamera kat atas tu, atas kepala. Pak, mana bahagian saya, Pak? Dia minta duit. Saya pun tengok, nasib baiklah saya dah biasa pergi tau. Saya cakap apa? Duitnya sudah habis, Pak. Di sini ada isteri nombor 2 di Jakarta. Jadi wangnya sudah habis. Saya pun pergi. Dia cop pasport, okey. Tapi di Indonesia ni kisah pasal rasuah sebenarnya bukan setakat di Indonesia, di mana-mana ada. Cuma saya nak cerita tentang di pengalaman saya ketika berniaga di Indonesia. Dekat sana kalau kita nak daftarkan produk, okey, contoh produk dari Malaysia atau daripada mana-mana contoh produk makanan, perlu ada kelulusan dengan BPOM, BPOM, Badan Pengawalan Obat dan Makanan. Gitulah BPOM. So, ceritanya begini. Antara rakan niaga saya ni, dia cuba nak daftarkan produk dekat sana tau. So dia ambil lah kawan yang memang sudah duduk di sana, orang Malaysia kahwin dengan orang sana, orang Indonesia. Tapi dah habis beratus ribu, lalas tak lulus juga BPOM-nya. Kata, oh ini bisa Pak, ini semua okey, semua bisa diatur Pak. Okey, kita boleh daftarkan BPOM, kita boleh dapat BPOM tahun depan. Okey, bayar, dah habis beratus ribu lah. Rupanya scam juga, tipu. So itulah di Indonesia. Itu satu kisah. Ada lagi satu kisah, ini orang partner saya, orang New Zealand masa tu. Orang New Zealand, dia buka pejabat cawangan daripada New Zealand, cawangan di Jakarta, di Kuningan lah tu. Sewa ofis saya pergi, ya Allah, ofis buruk je. Dekat Kuningan ofis buruk, lagi bagus ofis dekat Malaysia lagi cantik. Tapi lah tak dapat pun BPOM tu. Tipu juga, kena tipu juga dengan partner sebelah sana tu. Itu pengalaman saya dekat Indonesia lah. Ini bukan bermakna semua tak okey, ada yang okey. Ini pengalaman saya cerita. Dekat Malaysia pun kuat rasuah. So cerita sikit pengalaman anda tentang rasuah di mana-mana lah, tak kisah di Malaysia ke di Indonesia. Dan saya ada satu kisah di Pakistan pula. Nanti saya cerita dalam next video. So anda ada pengalaman tak diminta rasuah ataupun apa-apa yang berkenaan dengan rasuah? Tak kira di mana-mana pun. Sebab rasuah ni berada di mana-mana, dia tak kira negara. Dengan pengalaman jujur dari turis Malaysia, dari orang Malaysia ini, saya tak ada sikit marah pun. Sebab itu adalah sebuah kritikan. Saya malahan terima kasih karena abang dah bercerita dengan jujur, dan itu adalah masukan bagi orang-orang Indonesia yang EQ-nya itu bukan 78. Sebab kalau EQ 78 dengar cerita-cerita macam itu pasti marah. Tapi kita tak marah, sebab itu adalah sebuah kemasukan di mana negara kita yang harus kita perbaiki, geng. Kalau tak ada kemasukan macam itu, para pejabat kita, para pemimpin-pemimpin kita yang bekerja di atas sana, yang menjadi pejabat, itu seenaknya sendiri. Dengan adanya kemasukan macam itu, biar para pejabat ini malu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan di negara kita gitu, geng. Jujur, saya banyak-banyak terima kasih dengan adanya cerita-cerita yang fakta, asalkan bukan mengada-ngada dah. Dan saya yakin orang Malaysia itu bercerita dengan nyata, jujur. Sebab orang Indonesia sendiri juga ada yang kena scam, apalagi orang asing yang nampak pakai uang ringgit yang saat ini itu semakin besar. Dan ini ada cerita lagi pengalaman orang luar, seorang pelancong dari luar negara. Kalau kita sebut itu bule ya, kalau Malaysia sebut itu Mat Saleh. Mat Saleh sudah pergi ke Indonesia dan juga pergi ke Malaysia. Ternyata beza jauh pengalaman-pengalaman dia orang di-upload di media sosial. Apakah kita masih egois dengan pengalaman-pengalaman yang seberapa banyak ini? Jom kita simak dulu bersama-sama. Ini Bandara Kuala Lumpur. Kami baru saja keluar dari imigrasi dan sepertinya kami berada di Mal. Dan rupanya hotel kami ada di suatu tempat di Mal ini. Itu dia, di sebelah sana. Tepat di seberang toko tas itu. Ayo kita masuk secepat mungkin. Besok penerbangannya jam 5 pagi, jadi lebih baik menginap di bandara. Kami belum pernah menginap di hotel bandara sebelum. Saya penasaran seperti apa rasanya. Anda harus menavigasi diri melewati labirin koridor yang bercabang ke segala arah ini. Seperti inilah rupa kamar hotel bandara tanpa jendela.
2 tempat tidur. Anak-anak yang hanya ingin membuat dinding dari perabotan. Ini adalah kamar mandi yang paling penting. Lihat itu. Lihat betapa bersihnya semua ini setelah berminggu-minggu di Indonesia dan tempat-tempat bobrok yang mengerikan tempat kami menginap. Ini rasanya surut-surut. Apa yang akan terjadi jika ada kebakaran? Saya tidak tahu. Mudah-mudahan kita tidak perlu mencari tahu. Anda tidak bisa naik kereta di Kuala Lumpur tanpa kartu kredit. Jika Anda punya uang tunai seperti saya, maka Anda tidak diizinkan naik. Jika Anda bisa menilai kota dari jalan akses bandaranya, tempat ini jauh mengungguli Jakarta. Keduanya adalah negara etnis Melayu dengan kemerdekaan Anda tahu berusia 60 atau 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Mereka mengalahkan Indonesia dengan mudah. Saya baru saja melihat jalan bandaranya. Tampaknya tempat ini jauh lebih maju daripada Jakarta. Sama sekali tidak terlihat seperti negara berikut. Tidak ada kesan dunia ketiga di sini. Dan hanya berdiri di sekitar sini, sangat jelas bahwa tempat ini bukanlah Indonesia. Indonesia adalah lubang kotoran dunia ketiga. Dan saya tidak meminta maaf karena mengatakan itu. Sebenarnya, tempat ini sudah jauh lebih bagus. Hal pertama, ada trotoar, Anda tidak perlu berjalan di jalan raya. Tidak ada barisan sepeda motor yang tak ada habisnya di mana-mana. Tidak bau. Sebenarnya udaranya segar di sini. Saya pikir seperti Indonesia, mungkin udaranya akan bau penuh jelaka, menghitam entahlah sesuatu yang kental, tapi ternyata tidak. Ini baik-baik saja. Dan itulah dia, itu jembatan terkenal Menara Petronas tepat di atas saya. Itu dia, baiklah. Pohon palem dan semuanya. Mari kita coba lagi. Jembatan terkenal Menara Petronas ada tepat di atas saya. Itulah yang dilihat Alex. Dia akan meminta untuk pergi ke sana. Saya tidak tahu apakah dia punya uang untuk pergi ke sana, karena para penukar uang itu sangat cerewet soal uang. Kita harus mencari tempat lain dan melihat apakah mereka mau menerima pound dan dolar saya. Saya sampai di tempat penukaran uang, kita melihat pound saya, dan dia bilang tidak ada pound, tidak bisa pound. Tempat ini ada yang sangat salah dengan tempat penukaran uang yang melihat mata uang pound Inggris dan berkata sama sekali tidak mungkin saya mau menerima uang ini. Ya, tempat ini mau menerimanya tapi dengan kurs yang lebih rendah. Tapi kita tidak bisa banyak milih saat ini. Jadi saya sudah mendatangi 3 tempat sekarang dan mereka semua tidak mau menerima. Tempat ini tidak masalah selama kursnya lebih rendah. Ya, terima kasih kepada penukar uang yang telah menyelamatkan saya dengan kurs rendahnya itu. Kita bisa keluar dan makan serta mencoba makanan India di Malaysia, makanan India khas Malaysia. Tempat yang luar biasa ini. Tempat saat anak-anak berdebat tentang apa yang harus dimakan, minuman ringan atau apa. Dia bilang, oh mereka punya jus gratis di sini. Jadi kita punya jus segar perasan sendiri daripada memesan Fanta lagi. Ini Fanta Opera. Ya, makanan India di sini jauh lebih enak daripada makanan India di London. Meskipun London penuh sesak dengan orang India dan Pakistan, mereka tetap tidak memasak seenak orang India, Malaysia ini. Dan ya Tuhan, saya rasa kita tadi membayar 7 atau 8 pound. Anda tidak bisa mendapatkan kari dengan harga segitu di London. Dan kita tidak bisa menghabiskan semuanya. Itu terlalu banyak. Dan saya tahu ini mungkin terdengar munafik karena saya sangat keras terhadap Jakarta. Saya bilang itu adalah kota apartheid karena isinya hanya mal dan mal, lalu kemudian daerah kumuh yang dihubungkan ke mal lain oleh jalan raya berdebu yang tak ada habisnya. Dan ya, ada mal di Kuala Lumpur ini juga. Tapi mereka tidak dihubungkan melalui daerah kumuh oleh jalan raya. Semuanya bagus. Isinya adalah mal, lalu bagian kota yang bagus, lalu mal lagi, kemudian bagian kota yang bagus lainnya, dan ya seperti gedung apartemen yang bagus, bagus. Anda tidak mendapatkan perasaan bahwa orang kaya hidup di alam semesta paralel dengan orang miskin. Ini terlihat seperti tempat normal di mana orang bisa pergi. Di Malaysia mereka masih punya The Body Shop. Dan saya hampir 100% yakin saya melihat Toys R Us di sekitar sini. Lihat barang-barang aneh apa saja yang ada di supermarket Malaysia. Hal pertama yang kulihat, pisang hitam tapi belum busuk. Dan hal teraneh yang kulihat yang ditemukan Sofia, pisang berukuran konyol ini. Di Malaysia, mereka punya nanas kecil yang menggemaskan dikupas dalam kemasan.
Satu hal aneh tentang supermarket Malaysia adalah setiap bagian sepertinya punya kasir sendiri. Ini kasir untuk area roti, di sana itu kasir untuk area buah. Mungkin di kejauhan kamu bisa melihat kasir lain untuk barang yang berbeda. Aku pergi ke sana, kasir untuk area daging kemasan. Semua ini berarti harus banyak mengantre. Orang-orang ini punya banyak akal sehat. Saat mereka menyetok kacang panggang, mereka mengambilnya dari Morrison. Mereka juga punya yang rasa pedas. Kacang panggang Inggris yang klasik tidak ada tandingannya. Jika dilihat lebih teliti, mereka punya banyak barang Morrison. Aku sudah kembali di bandara sekarang. Aku sempat berkeliling singkat di pusat kota Kuala Lumpur. Tapi aku sadar itu bukan gambaran yang adil tentang bagaimana Malaysia atau Kuala Lumpur sebenarnya. Jadi aku pergi lagi untuk mencoba mencari tempat yang acak. Orang-orang menunggu jemputan Grab mereka di bandara. Kamu bisa melihat layar itu dan diberitahu kapan pengemudi mereka tiba. Punya sistem yang cukup cerdas. Ya, aku baru saja turun dari taksi di tempat bernama Kota Warisan. Jadi aku akan... Dan aku tidak memilih tempat ini untuk alasan apapun selain karena terlihat seperti kota sungguhan, tidak terlalu jauh dari tempatku menginap di bandara, dan tidak terlihat mewah, tidak terlihat istimewa, hanya terlihat seperti kota acak di Malaysia. Jadi, aku perlu menjelajah dan mencari tahu seperti apa Malaysia yang sebenarnya, bukan hanya pusat kota Kuala Lumpur, bukan menara Petronas, tapi bagaimana orang Malaysia asli hidup. Hal pertama yang aku sadari saat berjalan di jalanan adalah betapa ramah pejalan kakinya tempat ini. Nih, ada trotoar. Bukan hanya tanah kosong di pinggir jalan yang memaksa orang untuk lewat di sana. Tempat ini bersih. Aku memang melihat sampah, tapi sampahnya ada di tempat sampah. Itu tidak seperti Indonesia kan? Jika kamu belum melihat video Indonesiaku, aku terus-menerus mengeluh betapa buruknya kondisi di sana. Kotor, menjijikkan, ada sampah di mana-mana. Ini tidak sama. Nah, yang saya sadari atau yang tidak saya ketahui sampai baru-baru ini, yang saya sadari sekarang adalah sepertinya Indonesia dan Malaysia itu pada dasarnya negara yang sama. Mereka punya bahasa yang sama. Mungkin ini kontroversial. Mereka punya bahasa yang sama, kurang lebih. Begitulah singkatan saya. Maksud saya, apa yang saya katakan? Terima kasih sama-sama. Itu saja yang saya tahu. Sama saja dalam kedua bahasa tersebut. Maksud saya, Anda tidak akan pergi ke Inggris lalu mengucapkan bonjour. Jadi menurut saya bahasanya kurang lebih sama. Sepertinya budayanya juga hampir sama. Keduanya Islam. Keduanya pada dasarnya sama. Tapi Indonesia itu berantakan, sedangkan Malaysia sangat bagus. Jadi ini adalah supermarket tempat orang biasa berbelanja. Tempat ini tidak terlalu mewah. Masih saya lihat atap itu. Itu bukan puncak kemewahan. Tapi bahkan di sini ada orang yang membeli mobil listrik baru di supermarket atau di dalam pusat perbelanjaan. Ada orang-orang. Mereka pikir saya terkenal. Mereka tidak tahu kalau pikir saya cuma 30 orang. Sampai mana tadi saya bicara? Ya, sepertinya Malaysia sedikit lebih sejahtera daripada Indonesia. Orang-orang di sini sepertinya punya kehidupan malam yang sedikit lebih hidup juga. Saya sadar di Indonesia tidak ada kehidupan malam begitu pula di Brunei. Tapi di sini orang-orang sepertinya keluar lebih larut. Mereka sepertinya lebih banyak bersenang-senang. Tidak semuanya menjijikkan. Tapi saya rasa jika tidak semuanya menjijikkan, Anda pasti bisa lebih bersenang-senang, bukan? Anda menjual topi Islam yang bagus di sana. Itu saya harus beli satu. Tempat ini bahkan punya kelinci merah muda raksasa. Ya ampun, Sofia pasti akan sangat iri pada saya. Lihat ini. Betapa besarnya kelinci ini, sangat besar. Ini mengingatkan saya pada Tiongkok. Ada toko demi toko yang menjual ponsel Tiongkok. Ini dari Tiongkok, itu dari Tiongkok. Semuanya terlihat sangat mirip dengan Tiongkok. Faktanya, dua sopir taksi yang kami tumpangi hari ini adalah orang Tionghoa perantauan dan kami menghabiskan sepanjang waktu berbicara dengan mereka dalam bahasa Mandarin. Mungkin itulah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin pengaruh Tiongkok, atau tidak. Malaysia punya banyak sekali orang Tionghoa dalam diaspora yang sudah tinggal di sana selama ratusan tahun, sedangkan Indonesia membantai banyak orang Tionghoa pada tahun 1960-an dan tidak banyak yang tersisa. Mungkin itulah perbedaan utamanya.
Lihat ini. Mereka bahkan punya kursi pijat di malah berantah yang atapnya dari sengnya. Bahkan di sini mereka punya barang-barang bagus. Alex sangat antusias datang ke Malaysia karena ini adalah tempat di mana Hot Wheels dibuat. Jadi saya berusaha keras mencari tempat yang menjual Hot Wheels. Saya akan beberapa untuknya. Saya gak ingin membeli kaos Malaysia ini dan saya sadar semakin sedikit waktu yang saya habiskan di suatu negara, semakin tergoda saya membeli pernak-perniknya, souvenir sampah itu. Nah, saya hanya menginginkannya. Tapi saya sadar kalau itu sebenarnya bukan souvenir sampah. Itu untuk penduduk lokal. Mereka benar-benar akan membelinya. Tapi bahannya jelek sekali, saya tidak mungkin bisa memakainya. Lagi pula ukuran saya juga tidak ada. Baiklah, diacok di sini rasanya berbeda. Bukan dalam arti yang bagus, tapi benar-benar buruk. Rasanya jelek sekali. Saya sudah melihat bendera ini di beberapa tempat malam ini, dan saya tidak tahu itu bendera apa. Dan saya benar tergoda untuk membelinya satu. Menurut ini adalah bendera Selangor wilayah Malaysia tempat kita berada, mungkin Kesultanan. Saya kurang tahu banyak tentang negara ini. Harganya 2,6 ringgit. Jadi saya akan membelinya. Saya bisa menggantungnya di sebelah bendera UVF yang saya beli di Ulster tahun ini. Menemukan toko yang benar-benar penuh sesak dengan barang tiruan murahan dari Tiongkok. Dan itu luar biasa. Anda bisa beli apa saja. Tas tangan Burberry atau Mulberry atau apapun itu namanya. Lihat. Bahkan orang Afrika saja mendapatkan. Sampai di sini terlalu telat untuk kentang panggangnya. Tapi semakin saya berjalan di Malaysia, saya semakin menyukainya. Tempat ini punya kenyamanan dan kemudahan hidup yang tidak dimiliki Indonesia. Orang Malaysia mendirikan restoran kecil di tempat parkir mobil. Ternyata tidak ada kekurangan parkir yang berarti di sini. Bukan komunitas Tionghoa yang membuat perbedaan di Malaysia hingga lebih layak huni daripada Indonesia. Menurut saya mungkin itu peran Inggris. Kami membangun kekaisaran kami. Kami berusaha membuat kehidupan senyaman mungkin bagi penduduk pribumi. Saya tahu banyak orang akan berkata bagaimana dengan suku aborigin, atau gerakan mau di Kenya. Tapi Inggris membangun infrastruktur. Kami mengajari penduduk lokal cara mengelola negara mereka sendiri. Belanda yang mengelola Indonesia. Mereka tidak melakukan apapun untuk penduduk lokal. Itu hanya masalah, mari kita bangun infrastruktur untuk mendapatkan, Anda tahu, bahan mentah dari tanah hutan lalu membawanya ke pelabuhan agar bisa kita jual. Hanya itu yang mereka minati. Sebagai orang Inggris, kami membangun banyak hal. Hal itu bertanding dari, lihatlah India. Mereka punya pasar jalanan di berantah kota yang saya pilih karena dekat dengan bandara. Orang-orang dari sekitar kota membeli segala macam karbohidrat jalanan yang tidak terverifikasi dengan harga sangat murah. Hebat sekali. Lihat semua barang rongsokan yang mereka jual di lantai sini. Terlihat seperti pasar Rockville. Ini bisa jadi seperti Hans Lohit. Saya perhatikan semuanya di sini sangat terang, tertata rapi, semua orang sopan dan beradab. Tidak ada aksi saling dorong. Tidak seperti pasar di bagian lain dunia ketiga. Faktanya ini terasa seperti dunia pertama. Jika Anda mengerti maksud saya. Sekarang saya menemukan kios yang menjual CD dan kaset jadul dan majalah shoot dari tahun 1980-an. Sejujurnya ini adalah kios paling aneh sejauh ini. Mereka menjual jersey sepak bola Oasis. Luar biasa. Saya merasa hampir sampai di ujung kota ini. Maksud saya di sana terlihat ramai. Tapi kalau Anda ke sini sisi lain, Anda bisa melihat kotanya perlahan menghilang menjadi kehampaan. Dan di sekelilingnya semuanya memudar menjadi kelupaan. Ada komunitas kecil ya. Saya perhatikan di sana tapi terlalu jauh. Saya malas berjalan sejauh itu. Jadi saya rasa saya akan menyudahi malam ini dan naik taksi kembali ke bandara.
Terima kasih telah menemani saya berkeliling. Entah apa nama kota ini di Malaysia. Saya harap Anda menikmatinya. Saya harap Anda senang melihat seperti apa orang Malaysia yang sebenarnya. Mungkin sebagian IQ78 mendengarkan cerita-cerita macam ini koyak, marah. Tapi ini sebuah kemasukan ataupun sebuah kritikan yang harus kita perbaiki. Siapa lagi kalau bukan kita yang merubah? Orang luar saja peduli kepada negara kita. Apa kita nggak malu dengan pernyataan-pernyataan macam itu? Meskipun kita tak sekolah, tapi kita boleh belajar dengan pengalaman-pengalaman orang di luar sana. Sebab orang-orang sana itu lebih tahu, lebih paham yang mengalami sendiri. Belum tentu kita tahu semua isi di negara kita. Sebab Indonesia ini luas. Jadi dengan adanya kritikan-kritikan ini, kita boleh belajar, boleh memperbaiki di negara kita. Bukan saya terlalu memburukkan Indonesia dan juga bukan saya menguji-nguji Malaysia, tapi ini adalah sebuah fakta. Dan kenapa saya sangkut pautkan dengan Malaysia? Sebab bagi saya kalau Indonesia itu serupa macam Malaysia, saya rasa rakyat kita ini dah makmur, hidupnya sejahtera, aman, tak ada pungli, tak ada scam-scam dan lain-lainnya. Dalam semua video ini apa pandangan korang? Sila tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.